Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review sepeda saya pribadi ya. Ini United Clovis 3.10. Saya mau review pemakaian selama kurang lebih hampir 1 tahun. Ini semuanya masih original, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang diganti atau di-upgrade ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau United Clovis ini reviewnya sudah banyak di YouTube. Jadi saya mau review selama 1 tahun pemakaian. Sepeda ini ibaratnya sepeda motor itu sudah kilometernya tinggi karena ini sering saya bawa keluar kota. PP itu sekitar 120. Ini sudah 4 kali saya bawa, belum lagi setiap libur Jumat Sabtu Minggu, terutama Sabtu Minggu saya sering bawa kisaran 40 kiloan lah. Jadi selama hampir 1 tahun ini sepeda ini menemani saya berolahraga. Oke, saya review dari depan dulu. Selama hampir 1 tahun pemakaian udah mulai ada lecet-lecet ya, ini kelihatan. Untuk forknya STM 32 Santur masih aman, ini enggak ada yang bocor olinya selama hampir 1 tahun. Lalu ini kemasukan tanah, ini kayaknya serangga ini. Lalu selanjutnya apa ya, ban ini Maxxis Arden. Bannya ini lebar besar karena ukurannya di 225 ya, 225. Dan ban ini saya sangat suka karena looknya, tampilannya itu sangar ya, besar. Lanjut untuk stemnya, dia itu agak nunduk dan saya memang nggak merubah dia nunduk ya. Kalau teman-teman kebanyakan saya lihat tuh dibalik, jadi dia agak dongak gitu. Cuma saya lebih senang dia nunduk seperti ini karena tampilannya lebih oke ya, meskipun konsekuensinya gaya bersepedanya itu nunduk. Jadi untuk yang nggak terbiasa kalau pakai setir seperti ini itu pergelangan tangan ini maknyos ini. Saya awal-awal pakai di bulan pertama kedua itu pergelangan tangan itu sakit ya, tangan ini sampai merah-merah di sini karena tumpuan badan kita kan ada di tangan ini. Kebanyakan diganti, kalau saya enggak, karena menurut saya ini bagus ya, keren. Untuk kaum mendang-mending seperti saya mending ini aja. Saya dapat unit ini dulu di harga kisaran 3,5. Kalau sekarang saya lihat di online itu produknya sudah banyak yang kosong. Meskipun ada itu masih jual di atas ini ya, sudah lebih tinggi. Ada yang jual 4, bahkan ada yang sampai tembus 5. Apakah worth it? Harga 4 ya worth it aja. Harga 5 masih masuk akal karena dia kan depan belakang sudah true axle ya, sudah boost TA seperti ini. Jika dibandingkan sama quick release jauh. Ini pakainya ini kayak pakai motor teman-teman, rigid sekali dia pakainya, nggak ada yang oklik-oklik gitu, nggak ada yang geol-geol, enak kalau ini. Jadi harganya kalau baru di harga 4 saya rasa masih oke lah. Tapi kalau 5 ya udah agak kemahalan. Terus ini size-nya punya saya yang S ya. Saya belinya yang S karena dia itu lebih turun, jadi lebih keren aja. Meskipun dia nggak lurus ya, dia agak turun dikit, tapi dia sudah oke. Untuk desain sepeda ini tuh kayak sepeda mahal ya. Meskipun di ukuran saya 3,5 itu mahal, tapi ya untuk teman-teman pencinta sepeda harga 3,5 kan murah, apalagi dibandingkan sama
merek-merek ternama, tapi kalau untuk saya harga 3,5 dengan sepeda yang didapat seperti ini itu udah oke sekali. Lalu selanjutnya review pemakaian hampir 1 tahun dari frame ya. Jujur catnya ini untuk United itu dia cenderung tipis ya, kurang tebal, dan ini saya tambahi sendiri. Kebetulan saya ada sisa cat motor clear, saya clear lagi karena ini kena sandal aja baret ya, karena tipis jadi saya tambahi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini kan beda ya, ini kinclong ini, nah ini kurang begitu kinclong, mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan, tapi kalau di sini kelihatan ya kinclong, soalnya di sini saya tambah khusus yang ini aja. Lalu apa lagi ya, oh ya untuk saddle, nah saddlenya memang tipis teman-teman, tapi meskipun ini tipis ini empuk, nyaman. Saya pakai keluar kota itu jarak 60 kilo, PP 120 kilo itu awal-awal ya sakit ya, bokong sakit, cuma kalau sudah 3 bulan pemakaian, 4 bulan itu nanti tubuh kita, badan kita akan menyesuaikan jadi enak-enak aja. Dan ini empuk, nyaman. Dan saya baru kerasa ini enggak enak itu kalau sudah 2 jaman 3 jam ke atas itu sudah mulai enggak enak. Biasanya kalau sudah 40 kilo itu sudah mulai, pokoknya udah mulai teriak ya. Tapi ini sisi positifnya dia ramping, jadi kalau kita sedang gowes itu enggak nyantol-nyantol ya, pokoknya enak aja, aman. Lanjut, hampir 1 tahun pemakaian di bagian RD sama FD. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tahu kasusnya Clovis itu katanya shiftingnya loncat-loncat. Apakah itu betul? Itu ada betulnya juga. Di punya saya ini, unit saya ini shiftingnya itu nyantol itu, tapi enggak sering ya. Kadang-kadang nyantol itu cuman di gigi 4 ke 5. Saya sudah upayakan untuk setel ya, meskipun nggak saya bawa ke bengkel, saya setel. Kalau yang depan nggak ada masalah ya, saya setel itu hampir berapa bulan itu saya setel, belum nemu. Sampai sekarang juga akhirnya saya pakai trik ya. Triknya itu saya buat naiknya itu lebih responsif. Jadi naiknya itu kalau di sini akan turunnya ya, turunnya itu lebih responsif. Jadi naiknya, kalau di shiftingnya turunnya itu dia lebih lamban. Kenapa? Karena kalau naik itu kan kita kan cuma satu, naik cuma satu, tapi kalau turun dia ada 2. Jadi kalau saya buat shiftingnya ini naiknya lebih responsif, jadi ketika saya mau turun lalu dia nyantol, tinggal pencet 1 kali lagi aja, karena ini bisa langsung double ya. Nah, langsung 2 seperti itu. Dan selama 1 tahun ini apakah bermasalah? Enggak juga, aman-aman aja, enak-enak aja. Pun dia belum cangkrik ya, tapi gak ada masalah untuk saya yang masih pemula. Sudah 1 tahun ini saya bawa naik gunung, ini sudah sering ini naik gunung, sampai gearnya seperti ini ya teman-teman ya. Gearnya sampai catnya banyak yang lupas karena saking seringnya pemakaian. Cuman selama ini gak ada masalah. Bahkan Shimano Alivio ini memang kaku dia. Ini bekasnya saya tidak pernah kasih chain protector, cuman 1-2 titik ini aja yang kena rantai. Padahal ini saya bawa belusukan kemana-mana, si aman-aman aja. Ini untuk shiftingnya gak ada masalah secara keseluruhan ya. Meskipun
tadi kadang-kadang nyantol, cuma dia nggak 100% nyantol, dia ada kalanya itu kadang-kadang aja ya, range antara 1 sampai 10 dia nyantolnya tuh di angka 3 lah. Jadi 70%-nya itu masih aman, masih nggak ada nyantol-nyantol atau hal yang aneh-aneh, itu nggak ada. Selama saya bawa keluar kota itu saya lebih sering goes sendirian ya, saya nggak pernah ajak temen, itu jarang. Saya alhamdulillah selama ini aman-aman aja, berangkat selamat pulang selamat, artinya gak ada masalah di bagian RT-nya maupun SD-nya maupun rantainya. Lalu rantai ini kan mereknya dari, ini sudah hampir hilang ini Tech Power kalau nggak salah, ini dari Tech Power. Ini rantainya juga badak juga enak. Saya lihat di medsos itu ada yang sampai rantainya putus, mungkin selain dari merek mungkin ini ya perawatan. Ini kalau saya habis pakai itu saya kasih oli rantai motor yang murah itu. Setelah itu saya bersihkan lagi pakai kain. Pertama saya bersihkan dulu, setelah itu saya kasih oli, saya bersihkan lagi, salep lagi, jadi dia tetap bersih seperti ini. Untuk pengereman MT200 selama hampir 1 tahun pemakaian gak ada masalah. Saya ada tips untuk teman-teman, kalau remnya ini bunyi terus kadang kita ngelap bekasnya rantai, kadang juga ngelap di sini, jadi oli ada di sini, kadang dia bunyi sampai krik 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 gitu ya. Itu gampang sekali, nggak usah dibongkar, tinggal kasih pasta gigi aja. Nah, kasih pasta gigi di sini, pakai aja, nanti kotorannya nempel di pasta giginya, oli-olinya itu. Baru setelah itu nanti dibersihkan. Pakai itu nanti pakem lagi. Memang awalnya bunyi, cuma nanti pasti pakem lagi tuh. Ini MT200 gak ada masalah ya. Saya bawa turun gunung ini, wah enak sekali ini. Apalagi turun gunung, turunannya ekstrim dan jalannya juga enak. Jadi agak ngeri-ngeri sedap bawa ini ya. Soalnya kan dia hubnya kan senyap. Jadi tangan standby, lalu standby di rem. Itu di belakang juga seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman ini sampai putih ya punya saya ya. Nah, mungkin nggak terlalu kelihatan di sini. Jadi di bagian kampas ini ada putih-putihnya. Nah, itu bekas dari pasta gigi atau odol. Saya pasti pakai itu sudah, biar gak bunyi. Jadi dia tetap pakem. Suka dukanya pakai Clovis 3.10 ini, awal-awalnya itu karena mungkin ini unit lama ya, saya tidak paham unit lama atau memang unitnya ini yang saya dapat waktu itu grease-nya ini kering teman-teman. Jadi ketika saya pakai di 3 bulan ya, 3 bulan pertama itu saya goes karena pada waktu itu sering musim hujan juga. Pada waktu itu bulan 5 itu masih hujan, itu sering hujan. Akhirnya saya sering, karena saya memang dari awal naksir sepeda ini ya, mulai zaman covid itu saya selalu naksir sepeda ini. Akhirnya ketika dapat saya benar-benar merawat itu ya. Akhirnya setiap kali datang saya cuci terus. Lalu suatu ketika saya pakai itu dia bunyi di sini, keretak kayak yang mau pecah itu. Jadi ketika gigi paling kecil ini, gigi 8 dipakai itu kan dia kan berat ya tarikannya, dia langsung kretek tuh keras sekali suaranya, kayak yang rusak sudah. Akhirnya saya juga bingung gimana caranya. Saya bongkar, lalu saya kasih grease. Karena saya nggak punya alatnya, sulit masuk grease-nya. Akhirnya saya mikir lagi, belikan online grease cair. Lalu saya beli suntikan, grease-nya saya masukkan suntikan, lalu saya masukkan di sela-sela bearingnya itu. Ini saya bongkar, saya masukkan di sela-sela bearingnya. Alhamdulillah setelah itu
keluar kotorannya ya, tuh sampai warnanya sampai kuning kayak karat gitu. Setelah itu sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah bunyi lagi. Tapi saya agak trauma, jadi kalau nyuci itu sini nggak saya semprot se ekstrim itu, saya semprot biasa aja. Untuk lain-lainnya saya lebih banyak sukanya ya pakai sepeda ini ya. Paling saya suka tuh dari looknya, tampilannya. Sepeda ini tuh wah, jujur ini menurut saya itu bagus ya, tampilannya keren, tumpahannya enak, gaya berkendaranya itu meskipun dia itu katakanlah itu nungging lah istilahnya, itu dia kan nunduk ya. Meskipun ini saya agak turunin, soalnya kalau agak ketinggian nanti lebih ini ya. Ini aja udah nungging ya, udah nunduk. Itu kelebihannya saat kena angin teman-teman. Di saat kena angin itu pakai sepeda itu kena angin tuh wah, musuh terbesar itu menurut saya. Selama 1 tahun goes ini kalau kena angin yang keras gitu itu berat rasanya kayuannya. Cuman kalau pakai ini dia karena agak nunduk jadi lebih aman. Saya punya 2 unit sepeda. Ini Clovis dengan setir ini, dan satunya itu Vigilon ya. Nah, itu setirnya dongak ke atas. Itu saya bawa perjalanan jauh itu saya capek itu pakai itu. Padahal nyaman, lebih nyaman yang Vigilon. Cuman pakai ini itu nggak capek saya. Nggak capek, terus juga saya biasanya nempuhnya itu kalau saya pulang itu antar kabupaten ya, itu biasanya 3 jaman pakai ini. Kalau pakai Vigilon itu hampir 3,5 jam. Itu kesel itu pakai itu. Kalau ini enggak, ini saya enggak tahu karena Vigilon itu kan saya baru dapat baru 1 mingguan kemarin. Saya dicoba itu tuh agak ya enak ya, cuma capek aja. Kalau ini saya nggak capek, saya heran apa karena tubuh saya sudah terbiasa atau bagaimana. Cuma yang jelas ini menurut saya enak ya. Forknya juga cakep ya bentuk-bentuknya, yaitu warnanya juga minimalis, saya suka. Itu ya teman-teman, untuk yang masih belum punya sepeda atau yang mau ganti unit, barangkali mau nyoba Clovis, monggo. Untuk harga di online sekarang di kisaran 4 jutaan itu ya. Mungkin kalau teman-teman yang beruntung bisa nemu. Kalau bekas ya nggak masalah juga, yang penting pastikan unitnya masih oke. Intinya pakai ini jelas ada plus minusnya ya. Ini juga harganya juga 3,5-an pada waktu itu, tapi saya lebih banyak senang plusnya lah pakai ini. Oke, sekian dari video ini. Nanti kita coba komparasikan sama Vigilon ya. Memang nggak head to head ya, dia kan 2 jutaan, terus ini kan 3 jutaan. Cuma sama-sama rentang harga itu di 3 jutaan ini yang paling worth it. Kalau yang 2 jutaan yang Vigilon itu yang paling worth it menurut saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.